Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Saya Imam Hidayat, SMAK, dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini ingin menyampaikan terkait strategi pembelajaran. Nah, bagaimana sih strategi untuk pembelajaran itu? Nah, yang pertama dilihat untuk menyusun strategi pembelajaran, buku referensinya dari ini ya. Yang pertama Mulyasa tahun 2003, Wina Sanjaya 2008, Rumiati 2006, dan Suwarma 2007. Nah, pengertian strategi pembelajaran. Raka Joni tahun 83 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang kondusif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Gerlach and Ely tahun 1989 menyatakan bahwa strategi adalah suatu cara yang terpilih untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Dengan demikian, pengertian strategi dalam pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru atau dosen dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, strategi, model, dan metode pembelajaran. Konsep strategi pembelajaran lebih luas daripada metode atau teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan benar-benar mencapai tujuan. Teknik dapat disamakan dengan metode adalah jalan atau alat yang digunakan guru atau dosen untuk mengarahkan kegiatan mahasiswa ke arah tujuan. Ada pula yang berpendapat metode berbeda dengan teknik. Metode bersifat prosedural, sedang teknik lebih bersifat implementatif. Ya. Macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pada dasarnya bertolak dari keaktifan mahasiswa dan dosen. Di satu sisi ada strategi yang menekankan keaktifan dosen, dan di sisi lain ada strategi yang menekankan keaktifan dari mahasiswa. Jadi ada dua kutub yang berlawanan, yaitu bagaimana untuk menyusun strategi untuk mahasiswa yang aktif dan juga dosen yang aktif. Ini model pembelajaran berbasis kompetensi. Menurut Mulyasa tahun 2003 mengatakan bahwa 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang pertama pembelajaran kontekstual, teaching learning, yang kedua bermain peran, role playing, yang ketiga pembelajaran partisipasif teaching and learning, yang keempat belajar tuntas, mastery learning, dan yang kelima pembelajaran dengan modular instruction. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Itu merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan konsep yang membantu guru atau dosen mengaitkan antara materi yang diajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Nah, bermain peran atau role playing itu merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau interpersonal relationship, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian melalui bermain peran
Peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, pembelajaran partisipasi, yaitu merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Mulyasa, tahun 2003 menyebutkan indikator pembelajaran partisipasi, yaitu ada satu, adanya keterlibatan emosional dan mental para peserta didik, mahasiswa, adanya kesediaan mahasiswa untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan mahasiswa. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan berbagai masalah untuk memperoleh konsep atau pengetahuan yang esensial. Pembelajaran berbasis masalah disepadankan dengan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pembelajaran berbasis masalah menekankan pada kegiatan yang memerlukan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data. Sedangkan pada pembelajaran berbasis proyek menekankan pada kegiatan perumusan pekerjaan, merancang, melaksanakan pekerjaan, dan mengevaluasi hasil kerja. Kedua model pembelajaran tersebut menekankan pada lingkungan siswa aktif, kerja tim, dan teknik evaluasi otentik. Selanjutnya, pembelajaran modul. Pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para dosen. Pada umumnya, pembelajaran dengan sistem modul akan melibatkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama lembar kegiatan, yang kedua lembar kerja, yang ketiga kunci lembar kerja, yang keempat lembar soal, yang kelima lembar jawaban, dan yang terakhir lembar jawaban. Selanjutnya pembelajaran inquiry, yaitu merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan mahasiswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, baik berupa benda, manusia, atau peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Demikian penjelasan terkait strategi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.